semuanya mengakibatkan adanya pemalsuan tanda tangan saya untuk sebuah aset sebagai harta bersama saya dengan suami saya. Inilah yang menjadi laporan saya di dalam akibat dari perselingkuhan itu ada pemalsuan tanda tangan saya. Yang baru ketahuan satu. Kalau saya tidak mencari satu perlindungan hukum, bagaimana nanti ke depannya? Kan kasihan nasib anak-anak saya. Apalagi kalau saya sudah mati. Nanti aset-aset apa lagi yang dipalsukan? Asetnya itu rumah di Bandung, bahkan karena objeknya di Bandung, itu notaris juga melakukan tanda tangannya di Jakarta. Dari sini aja sudah salah gitu, ya kan? Tapi biarlah itu menjadi ranah hukum yang diwakili oleh pengacara dan pihak kepolisian. Saya hanya sebagai istri mengharapkan ada satu kebijakan dan ada satu laporan saya agar segera ditindaklanjuti karena di sini menyangkut nasib saya dan nasib anak-anak saya. Bun, dugaan isuan perselingkuhan ini diketahui dari kapan sih, Bun? Awalnya, Bun? Sebenarnya sudah lama. Apakah yang dulu itu? Iya, sebenarnya sudah lama, tapi namanya sebagai istri, saya punya tanggung jawab moral terhadap keluarga, demi menjaga nama baik keluarga, nama baik saya, juga martabat dan harga diri saya. Tidak menginginkan sebenarnya masalah ini sampai ke permukaan bahkan menjadi satu kondisi publik, tidak sama sekali menginginkan, tetapi saya merasa sebagai warga negara saya tidak sendirian, tapi saya bisa memperoleh satu keadilan, memperoleh satu perlindungan hukum. Oleh karena itu saya juga dibantu oleh pengacara, karena saya juga awam masalah hukum, saya dibantu oleh pengacara. Jadi perselingkuhan itu sendiri sudah dilakukan tuh lebih dari 2 tahun. Dan saya berharap, sangat-sangat berharap, mudah-mudahan ada satu etikat baik. Suami saya sadar, wanita perempuan itu yang sebagai pelapor juga sadar bahwa ini mengakibatkan kehancuran rumah tangga saya, kehancuran keluarga saya. Mudah-mudahan mereka diberikan satu kesadaran. Allah membukakan pintu tobat untuk mereka semuanya, diampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya, dan suami saya bisa kembali ke keluarga dengan baik, itu harapan saya. Tetapi dalam waktu yang 2 tahun ini tidak ada etikat baik dari mereka maupun dari suami saya, ya saya sebagai warga butuh perlindungan hukum dan Bun, dengan orang yang sama kah yang 2 tahun yang lalu itu, Bun? masih sama Perempuan muda itu ya, Bun? emang tahu perempuan yang mana? Yang dulu isu awal itu, Bun, bener, Bun? Masih, Bun? Iya. Bun, berarti udah nggak serumah ya, Bun? Udah nggak serumah. Yang jelas suami saya sejak kenal pelapor itu tidak mau kembali ke rumah. Entah kekuatan apa, magic, mungkin juga kena magic atau di luar sadar suami saya, karena tujuannya mungkin memang, apalagi sih pelapor itu tujuannya kalau bukan ke harta, ya, apalagi dia mengakui ada surat-suratnya kepada suami saya, yang mana saya dapat surat-surat itu bahwa dia mengatakan bahwa dia cuma punya uang 20 juta untuk minta ke orang tuanya, juga orang tuanya kesulitan ekonomi. Anaknya, dia punya anak 1. Setahu saya dia punya suami India. Saya nggak tahu itu kok tiba-tiba bisa mengganggu rumah tangga saya. Bu, anak-anak gimana, Bun? Kan anak-anak sudah pada besar ya. Ini ketika mengetahui masalah ini seperti apa sih, Bun? Ya semuanya ikut prihatin, semuanya ikut susah, semuanya ikut sedih ya. Kok nggak menyangka ayahnya bisa seperti ini. Padahal kalau semua kenal suami saya itu orangnya sabar, orangnya baik, tanggung jawabnya besar. Dan saya tidak ada masalah yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Bahkan pembantu saya pun mengatakan tak pernah melihat ibu berantem sama bapak, tiba-tiba ada kejadian begini. Oleh karena itu saya berharap mungkin sebulan, 2 bulan ada etika baik, ada kesadaran. Mungkin setahun sampai akhirnya lebih dari 2 tahun, ternyata memang sudah tidak ada etika baik lagi. Saya sebagai istri yang memang zalim, zolimi, ya mudah-mudahan ini merupakan satu jembatan untuk saya. Allah mengangkat harkat dan derajat martabat saya dengan ujian ini, karena tidak akan mungkin terjadi juga ujian ini kalau bukan karena kehendak Allah. Dan Allah mengetahui jika kita juga tidak akan mungkin diuji di luar batas kemampuan kita. Kalau dari pihak sana saya nggak tahu ya, mungkin bisa ditanyakan ke pengacara atau langsung ke polisian. Jadi
jadi silakan aja. Alasannya kemarin nggak ada Nggak ada, dia tahu telepon saya, dia tahu telepon anak saya, dia tahu rumahnya kemana dia harus pulang, jadi nggak mungkin bisa menghindar gitu loh. Jadi jangan selalu mencari-cari untuk pembenaran. Kalau memang sudah salahnya mengakui kesalahan itu, karena Allah saja maha mengampuni, masa kita nggak mau memaafkan? Bun, dari preskon yang kemarin gimana sih? Kebongkaran perselingkuhan ada sudah tahu tentang konten perselingkuhan yang cuma itu dibahas tadi. Sangat mudah pada ketika saya pulang ke rumah dengan niat untuk bicara baik-baik, dengan niat untuk menyelamatkan rumah tangga saya, dia malah pergi dan telepon itu ketinggalan. Jadi memang ini mungkin jalannya Tuhan, skenario Allah, sehingga telepon itu saya bisa peroleh semua data-data yang ada di situ. Oke Bun, ini kan dari pihak sono kan sudah sempat preskon ya Bun ya. Dari Bunda sendiri menanggapi preskon dari pihak suami gimana? Tidak apa-apa, semua warga punya hak untuk memperoleh satu keadilan, untuk boleh membela diri. Cuman benar atau tidaknya, biar nanti masyarakat yang menilai dan juga pihak kepolisian yang berwajib, bahkan sampai ketika pengadilan pun nanti masalahnya juga akan terbuka semuanya. Bun, ini kan baru satu aset, artinya sudah menyelamatkan aset-aset yang lain. Belum sih Bun, sudah ngecek belum sih Bun? Takutnya kalau kita menyelamatkan aset itu memang sih segala sesuatu itu punyanya Allah ya. Kita di dunia ini kan cuma dipinjami, tetapi jangan sampai kita menyimpang ke masalah-masalah yang berakibat hukum ya. Kalau aset mau diselamatkan, kalau memang ada etika orang itu mau menipu atau untuk mencuri atau memasukkan tanda tangan lagi, ya dia akan berhadapan lagi dengan hukum. Ini yang saya khawatirkan, jangan sampai nanti kalau saya mati, anak-anak saya mengalami hal seperti ini. Apalagi nanti yang dipalsukan, aset apalagi yang mau diambil gitu kan. Jadi ini juga salah satu saya memperjuangkan nasib dan hak anak-anak saya. Bung, belum bisa apa juga. Sama sekali tidak. Udah berapa ujungnya ini banyak? akan Udah berapa tahun Bun tidak hukum atau dinafkahi? bagaimana, Bun? 2 tahun lebih. Bun, ujungnya ini akan proses hukum atau bagaimana, Bun? Karena masalah ini sudah saya laporkan ke hukum, ya, biarlah ini menjadi masalah hukum. Dan saya yakin dan percaya bahwa hukum apapun pasti bisa diselesaikan dengan baik. Pun tapi sebelumnya sudah pernah bertemu secara langsung dengan keluarga atau Pihak keluarga pelapor, suami Pada pelapor. saat itu ada upaya polisi untuk memediasikan kami dengan si pelapor, tapi pelapornya malah kabur lihat saya. Ada rencana untuk membuat apa ya? Apa dia mendapatkan baik Biar saya selesaikan dulu satu persatu masalahnya, ya supaya apa yang jadi saya perjuangkan itu ada hak bersama saya sebagai istrinya. Jadi bukan berarti saya harus menceraikan sekarang atau saya menggugat cerai sekarang. Nanti saya tidak punya hak lagi sebagai istri untuk memperoleh hak-hak saya. Jadi oleh karena itu saya tidak dulu untuk menggugat cerai, tetapi saya menuntut agar polisi juga di sini berlaku adil dan segera memproses apa yang menjadi laporan saya. Bahkan sudah ada laporan dari Reskrim bahwa tanda tangan itu sudah jelas-jelas palsu. Saya berani yakin bahwa perempuan itu yang memasuk. Berarti bukan suami ya? 15 tahun saya hidup sama suami saya, kan saya tahu gerakan garis-garis tanda tangan suami saya. Dan ini perempuan ini yang jelas-jelas memiliki tanda tangan saya. Bun, statusnya kan udah tersangka keduanya Bun di Polres Jakarta. Iya, kenapa nggak mau didatangi? Kenapa nggak harus menghindar? Kalau kita salah, kan nggak ada kesalahan itu yang tidak bisa diperbaiki. Tapi seharusnya dia gentleman, seharusnya juga dia satria, seharusnya si pelapor itu juga berani bertanggung jawab. Ya serahkan diri kepada polisi. Ya, Bun nominal aset yang dibantu itu berapa? nanti biar pengacara saya mungkin ada mau tambahan lagi. Ya, tambahan dari saya. Bu Neti gimana Bu? Ya, ini ada tambahan. Ketika SPKT itu berjalan, statement dari mereka bahwa tidak ada perselingkuhan. Ternyata ada bukti kan. LP kita diterima. Hari ini statement Ibu Jenny luar biasa. Kenapa? Ibu Jenny susah untuk mau muncul di publik karena dia beritikat baik agar suaminya datang menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Namun karena tidak ada itikat baik, ya kita melalui pengadilan, melalui proses hukum. Di sini saya minta kepada sebagai ibu negara, Ibu Jokowi, tolong dong
saat ini maraknya pelakor-pelakor semena-mena pelakor-pelakor. Kenapa perempuan pelakor terlalu berani membuat persoalan mengalahkan istri sah? Kita minta peran aktif dari istri Pak Jokowi untuk sebagai ibu negara. Karena ini moral anak bangsa. Ini moral perempuan yang ada di Indonesia ini. Sehingga karena dibiarkan, karena banyak pelakor-pelakor semena-mena gitu. Dan seenaknya saja melukai hati istri sah. Minta kepada ibu negara untuk bersikap tentang pelakor-pelakor yang tidak punya malu dan tidak punya harga diri, supaya tidak banyak lagi korban-korban. supaya tidak ada lagi korban-korban lain. Ayo dong ibu negara selaku perempuan, prihatin dong dengan perempuan yang kena zolim oleh pelakor-pelakor. Kadang-kadang suami ibu baik, jadi terjeratnya orang baik itu selalu terjerat dengan persoalan seperti ini. Kalau dia bandit atau orang jahat, dia nggak pernah terjerumus. Itu mungkin dalam penilaian kita. Ada panggilan lagi untuk kasus ini ya, sampai tahap mana proses hukumnya? Kalau untuk di Polres Jakarta Selatan itu kan udah 2 kali panggilan. Kalau tidak, kita minta juga agar dia dijemput paksa untuk keterangan. Nah, kalau untuk di sini SPKT di sini kita menunggu relas untuk panggilan atas laporan perselingkuhan yang dia bangga diumbar-umbar, kan dia yang foto. Lihat, saya pernah lihat kan foto itu seolah-olah dia jebak suaminya Ibu Jenny, dia foto sedang tidur, dia foto langsung kayaknya selfie, dan sedang tempat tidur itu dia juga yang foto. Jadi ini perempuan memang nakal ini, terindikasi ya, terindikasi. Mungkin ada tujuan untuk blackmail kali, kalau tujuannya kemauannya nggak dipenuhi. Bisa jadi kemungkinan ya Bu. Ya, Dugaan. ya, Kemungkinan. tujuannya memang jelas-jelas ke harta, karena ada terjadinya penandatanganan palsu untuk sebuah aset kan harta. Ya mungkin kalau harta itu nggak diberikan, mungkin akan disebar untuk blackmail suami saya. Iya. Mudah-mudahan suami Bu Jenny cepat sadar. Ayo mengucap cepat sadar dari mimpi buruk yang sedang Sebenarnya dikejar. malu lah buat keluarga, buat anak-anak ya, apalagi kita udah punya cucu. Sebenarnya malu masalah ini sampai ke permukaan, tapi ya sangat-sangat terpaksa karena udah lebih dari 2 tahun dan akhirnya terungkap juga masalah ini. Harus dipaham. Bun terakhir Bun, ini Kalau dia suami bunda kembali mau dimaafkan atau Pasti Mau rujuk, Masya Allah aja memaafkan, Luar masa kita biasa. manusia nggak memaafkan? Pasti. Dan semua itu pasti ada jalan, ada kebaikan ya. Mudah-mudahan harapan saya semuanya akan menjadi baik dan si pelakor itu menjadi sadar, jangan juga menimbulkan korban-korban pada laki-laki yang lain. Dan kita harus sama-sama memaafkan. Bun, terakhir Bun, dari perusahaan suami gimana Bun melihat pemberitaan ini sendiri dan sudah datang ke perusahaan belum? Kan saya tidak ada komunikasi, Mencoba datang ke kantor? tidak ada sama sekali. Kalau kakak saya nggak nunggu sampai 2 tahun begini. Kalau dia ada itikat baik, masalahnya sudah ketahuan sama istri sahnya, seharusnya datang. Maunya apa? Mau istri 1, mau istri 2, istri 3, silakan. Karena dalam agama kita juga dibenarkan, bukan dosa. Masya Allah. Tapi dijalankannya dengan benar. Luar Gak biasa. usah sampai selingkuh-selingkuh begini, bahkan mengakibatkan sampai ke ranah hukum, itu nggak boleh gitu loh. Nanti ditanya mau istri 2, apa istri 3, 10 juga saya kasih. Tapi masalahnya saya bisa terima atau enggak. Kalau saya nggak bisa terima, saya yang mundur demi kebahagiaannya. Kalau memang saya bisa terima, silahkan jalan sama-sama, kan begitu. Ini mungkin bisa lebih dikit tentang sosok pelakor ini, namanya siapa, background keluarganya seperti apa, dan Saya untuk menyebut namanya aja udah jijik ya. Inisialnya Bun? inisialnya Alia Karenina, dan dulu dia karyawati suami saya di Bank BRI. Jadi karyawati. Tapi memang sudah kenal lama dengan karyawan? Ya pada saat suami saya menjabat di BRI. Bun, ini sebelumnya ini kan sudah di pernikahan bunda yang keempat ya, kalau tidak salah. Dari rangkaian perjalanan hidup bunda yang keempat ini, apa yang bisa ditelaah dan dipelajari sebagai pijakan di depannya? Kita sebagai manusia hidup
tidak boleh menyesalkan atau melupakan sejarah daripada perjalanan hidup kita. Karena pengalaman dalam perjalanan hidup itu adalah pembelajaran buat kita untuk ke depan lebih baik. Kalau mungkin saya sebagai perempuan atau sebagai istri yang kurang beruntung, tidak sama seperti istri yang lain, saya harus mengalami kesekian kali di dalam rumah tangga, itu kan ada reasonnya. Dan itu Allah punya maksud untuk itu semuanya. Jadi saya bersyukur saya dapat pengalaman seperti ini, luar biasa, Masya Allah. Ini yang membuat saya juga untuk lebih dekat lagi sama Allah, dan saya percaya cinta saya kepada Allah tidak mungkin ada yang nanti. Ada tambahan. Terima kasih Bunda.